Selamat siang untuk rekan-rekan semua pecinta media online. Pada hari ini Jumat tanggal 15 September tahun 2023, ini di kantor Ikatan Wartawan Online kita kembali kedatangan salah seorang tamu yang bernama Naik Merusaha. Beliau adalah salah satu kepala desa Datai Nirui, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang menurut beliau bahwa kemarin beliau mendapatkan surat pemberhentian sementara dalam jabatannya selaku kepala desa dari Bapak Bupati Barito Utara. Nah, saudara pemirsa, untuk selanjutnya begini keluhan-keluhan beliau yang meminta disampaikan melalui media sosial. Terima kasih juga sewaktu kesempatan sehingga saya bisa berada di kantor Iwo Kabupaten Muratewe. Tentunya dengan kedatangan saya ke sini terkait dengan surat keputusan Bupati Barito Utara terhitung tanggal 14 September 2023, yaitu tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Datai Nirui. Kebetulan saya sendiri, jadi saya sangat terima kasih. Nama saya Naik Merusaha Panjaitan, ya, tentunya di mana saat ini saya terkait surat keputusan pemberhentian sementara ini oleh Pak Bupati, saya sangat merasa keberatan oleh karena keputusan beliau tidak berdasar, demikian. Kalau menurut Bapak yang kurang berdasar itu di bagian yang mana, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya kalau saya membaca secara terinci, surat keputusan itu tidak beralasan yang sangat akurat terkait dengan peraturan Mendagri tentang pemberhentian kepala desa. Demikian. Itu dikeluarkannya surat pemberhentian sementara untuk berapa bulan, Pak? Terima kasih. Terkait dengan surat keputusan pemberhentian sementara itu terhitung mulai tanggal 14 September sampai dengan tanggal 14 November 2023 ini. Bisakah Pak diceritakan kronologinya sehingga Bapak selaku kepala desa di Desa Datai Nirui, kenapa sampai ada surat pemberhentian dari Pak Bupati Barito Utara, Pak? Terima kasih. Perjalanan ini sangat panjang, yaitu semenjak 1 bulan saya menjabat kepala desa, sudah ada upaya untuk memberhentikan saya, dan ini berlarut-larut sampai dengan saat ini, di mana juga saya sebagai kepala desa, dan ini jabatan amanah dari suara masyarakat saya. Tentunya apapun kebijakan saya, keputusan saya, yang dimana saya sangat mendasari adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi saya. Dan saya akan pertanggungjawabkan dan saya akan buktikan ya kepada masyarakat saya, begitu juga di pemerintah Kabupaten Barito Utara. Demikian. Jadi Bapak selama menjabat sebagai kepala desa selama ini, sejak 1 bulan Bapak terpilih sampai 2 bulan ini, betul-betul merasa ada hambatan ya Pak ya, merasa ada hambatan dari oknum-oknum. Dan mohon izin juga Pak menanyakan bahwa kemarin informasinya ada Dumas ya, ada pengaduan ke Kapolres Barito Utara. Terkait dengan Dumas itu apa sudah selesai, Pak? Ya, terkait dengan Dumas, tanggal 10 bulan Mei 2023 saya melapor ke Polres. Ya, sampai saat ini sudah ada respon dan tindak lanjut dari Kapolres ya terkait Dumas saya itu, yaitu ada beberapa surat yang diberikan kepada saya, dan surat yang terakhir diberikan kepada saya terima pada hari Kamis kemarin. Saya terima di situ surat dari Kapolres mengatakan bahwa
laporan Duma saya terkait dengan pidana 160 JO dan 310 KWP belum memenuhi persyaratan. Demikian. Nah, kembali lagi Pak terkait dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberhentian terhadap Bapak selaku Kepala Desa Datainirui. Itu kalau menurut kronologi awal Pak, ada ketersinggungan Pak Bupati atau bagaimana Pak sehingga tanpa, kan di pemberitaan sebelumnya kita mengeluarkan berita tertulis Bapak meminta Pak Bupati supaya bisa memanggil sampean untuk mengklarifikasi terkait polemik-polemik yang berada di Desa Datainirui. Nah, tapi Bapak belum dipanggil, belum mengklarifikasi oleh Pak Bupati. Berselang 2 hari Bapak langsung dikeluarkan surat pemberhentian. Maksud dari media ini Pak yang kami tanyakan Pak, kira-kira ini Pak ada unsur apa sehingga kami melihat bahwa sepertinya ada sentimen khusus Pak untuk sampean Pak. Ya, terkait dengan perjalanannya, yaitu saya kembali ke belakang pada saat ada pertemuan seluruh kepala desa se-Kalimantan Tengah di Provinsi Palangkaraya, tempatnya yaitu kantor gubernur, ya, tanggal 7 September 2023 kemarin. Di situ saya menyampaikan statement saya, ya, terkait dengan agenda narasumbernya dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, saya bertanya di situ karena di situ jelas terpapar di daftar bahwa dari 1418 desa, cuma desa saya yang belum sama sekali tersalurkan. Oleh karena itulah, disitulah kesempatan saya untuk berbicara, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat saya. Dan di situ juga saya menyampaikan juga, saya meminta pertanggungjawaban kepada Pak Camat atas nama Jati Prayogo, karena beliau sangat bertanggung jawab terkait permasalahan ini. Kenapa dana desa saya, ADD saya, baik itu ADD saya tidak tersalurkan hingga sampai bulan 8 kemarin. Dan saya tetap berjuang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di aula kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Apapun saya akan hadapi. Karena apa? Karena yang saya perjuangkan ini adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok saya. Nah, terkait juga dengan statement saya yang lain, tentunya pada dasarnya saya meminta keadilan. Ya, saya meminta keadilan karena saya merasa tidak ada keadilan, ya, dalam problem permasalahan saya ini, di mana juga perjalanan ini tentunya memiliki histori yang panjang, ya, demikian. Artinya untuk memperjuangkan meminta keadilan itu sehingga Bapak melalui media kemarin meminta agar Pak Bupati memanggil Bapak supaya dapat memberikan klarifikasi. Tetapi harapannya bukan klarifikasi, yang didapatkan malah surat pemberhentian, begitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Terkait dengan tindak lanjut daripada surat pemberhentian itu Pak, apakah Bapak sudah menyusun rencana? Apakah apa yang akan Bapak lakukan nanti Pak? Ya, terkait dengan surat keputusan Pak Bupati dengan agenda itu pemberhentian sementara, tentunya saya punya tanggung jawab dalam hal saya akan tetap memperjuangkan, ya, kemana tentunya nanti kan sudah jelas, negara sudah jelas memfasilitasi terkait permasalahan itu, yaitu adalah PT UN Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian. Jadi setelah menerima surat SK pemberhentian dari Bapak Bupati Barito Utara, Bapak Nek berusaha akan menggugat Bapak Bupati ke melewati PT UN, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah,
sebagian dari dasar gugatan itu Pak, apakah selama Bapak bertugas menjadi kepala desa, Bapak sudah pernah menerima insentif dan lain-lain, bahkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau tidak salah, bahwa selama Bapak menjalankan tugas sampai hari ini DD atau dana desa itu Bapak belum pernah mencairkan karena terhambat. Nah, apakah itu juga termasuk di dalam gugatan itu nanti, Pak? Ya, betul sekali. Ya, karena di situ sudah sangat jelas. Ya, anggaran baik itu ADD dan begitu juga DD, mulai terhitung dari Januari sampai dengan saat ini, sama sekali tidak terserap, yaitu melalui Desa Datar Nirui. Untuk itulah, saya akan tetap memperjuangkan ini, ya, melalui prosedur-prosedur tahapan-tahapan yang sudah disediakan negara. Demikian. Terakhir Pak, apakah insentif kepala desa juga diambil dari dana desa itu sendiri Pak? Ya, tentunya di dalam anggaran itu banyak hak-hak masyarakat terkait juga siltap aparat desa, kepala desa, dan terkhusus bantuan langsung tunai, di mana sudah sangat jelas Pak Presiden Jokowi sudah menegaskan BLT jangan sampai tidak tersalurkan. Nah, inilah menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala desa terpilih, dan saya akan memperjuangkan itu. Tentunya di mana juga saya sangat berharap, ya, perjalanan ini betul-betul terselesaikan. Baik kapan, baik itu waktunya kapan, tetap tentunya saya sangat berjuang, ya, untuk bagaimana perjalanan, khususnya saya sebagai kepala desa terpilih bisa betul-betul saya membawa perubahan desa saya, khususnya Desa Datar Nirui. Demikian. Berarti Pak, pertanyaan kami Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala desa, Bapak belum pernah menerima insentif Pak? Betul, sama sekali belum, terhitung mulai dari Januari sampai dengan sekarang ini. Karena insentif itu diambil bagian dari DD, dan selama ini Bapak berjuang sendiri, artinya belum pernah menerima insentif. Nah, ini yang menjadi dasar keberatan Bapak nanti gugatan di Pitun, mungkin begitu Pak? Iya, ya, saya sangat betul-betul berharap, ya, dimanapun kapanpun saya akan terus berjuang untuk desa saya, yaitu Desa Datar Nirui, ya, karena ini menjadi tanggung jawab saya, dan saya sudah sering saya sampaikan, baik itu di kabupaten, bahkan juga kemarin pertemuan di Provinsi Kalimantan Tengah, aula kantor gubernur, saya sampaikan statement saya, masyarakat saya adalah raja saya pelayan. Jadi disinilah saya betul-betul bagaimanapun saya akan hadapi ini, permasalahan ini. Saya akan tuntaskan permasalahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa Datar Nirui, Kabupaten Barito Utara, Muara Tewe, pam, berani, benar, berhasil. Ia mulik Bengkang Turam, Jaya. Dan termasuk hak Bapak yang belum pernah diselamatkan ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini maaf Pak, mati lampu kita jadi gelap di kantor ini Pak. Terima kasih, dan mohon izin Pak, ini akan kita angkat di media sosial Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat sore. Adapun surat yang ditunjukkan kepada media ini yaitu surat keputusan Bupati Barito Utara nomor 188/386/2023 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Datar Nirui Kecamatan Teweh Tengah atas nama Naik Merusaha, dan penunjukan Sekretaris Desa Datar Nirui Kecamatan Teweh Tengah atas nama Artati selaku pelaksana tugas Kepala Desa Datar Nirui Kecamatan Teweh Tengah. Nah, saudara pemirsa, menyimak dari poin satu persatu yang disampaikan oleh Naik Merusaha, bahwa beliau sangat berbangga hati. Adapun terkait permasalahan adanya
surat pemberhentian sementara beliau selaku kepala desa. Menurut pernyataan beliau tadi bahwa mulai besok beliau akan melakukan gugatan ke PTUN. Demikian berita ini ditayangkan dari Jurnal Polisi di Kabupaten Barito Utara mengabarkan.